Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Dengan saya Muhammad Rizal dari kelas AK101 Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan metode penelitian akhir saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis dan penelitian menurut Creswell pada tahun 2023. Pada tahun 2003. Jenis penelitian yang dapat dibedakan menjadi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan metode campuran. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk lebih memahami fenomena, mendapatkan wawasan baru, serta merumuskan penelitian masalah atau hipotesis yang lebih rinci. Metode kuantitatif menitik beratkan pada pengukuran objektif dan analisa data menurut statistik yang dikumpulkan melalui survei, kuesioner, atau pajak pendapatan, atau dengan mengolah data statistik yang ada menggunakan teknik. Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kuantitatif yang dapat dikategorikan sebagai penelitian survei. Survei adalah metode pengumpulan informasi dengan meminta keterangan dari responden menggunakan kuesioner. Selanjutnya ada sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yang berarti data tersebut berbentuk angka dan dapat dihitung. Data dalam penelitian kuantitatif dapat diperoleh dari sumber primer maupun sekunder. Pada penelitian ini, data yang digunakan berasal dari data primer. Dalam data penelitian survei, informasi dikumpulkan dari responden menggunakan kuesioner. Di sini ada variabel dependent. Variabel dependent merupakan variabel yang bergantung pada faktor-faktor lain yang diukur. Variabel dependent diharapkan berubah sebagai akibat dari manipulasi eksperimental terhadap variabel bebas ataupun variabel-variabel lainnya, dan berfungsi sebagai efek yang diduga. Variabel dependent yang digunakan dalam penelitian adalah penggunaan mobile banking. Dan ada juga variabel independent. Variabel independent merupakan variabel yang memberikan pengaruh kepada variabel dependent. Variabel ini dapat memberi pengaruh secara positif dan negatif. Dengan kata lain, variabel ini memberikan dampak positif atau negatif terhadap variabel dependent. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah literasi teknologi dan literasi finansial. Selanjutnya ada F, teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Metode kuesioner merupakan metode yang dapat mengumpulkan data dengan cara menyebarkan pertanyaan kepada responden untuk dijawab, kemudian untuk mengetahui pengukuran jawaban responden. Pada penelitian ini digunakan metode skala Likert. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert yang berisi 5 tingkat jawaban, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya ada teknik analisis data, statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-ratanya, range, kurtosis, kunis, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Pada intinya, statistik deskriptif menyederhanakan data menjadi ringkasan yang mudah dipahami dan digunakan dalam proses analisis serta pembuatan kesimpulan. Dan juga ada partialist square. Partialist square adalah metode analisis statistik multivariat yang digunakan untuk menganalisis variabel dependen dan variabel independen secara bersamaan, menggabungkan analisis faktor dan regresi serta pemodelan simultan, dan merupakan bagian dari analisis structural equation modeling atau SEM yang sering disebut PLS SEM. PLS digunakan untuk menganalisis hubungan linear atau variabel dan memeriksa kecocokan model. Dan selanjutnya ada juga validitas konvergen, menilai validitas prediktor terhadap skor gabungan prediktor valid jika menilai loading faktor untuk instrumen yang sudah teruji. Untuk instrumen baru, validitas ini juga diuji dengan nilai AVA, average variance extracted, yang dianggap valid. Yang kedua adalah validitas diskriminan. Menilai validitas prediktor dengan membandingkan keterkaitannya dengan variabel lain. Prediktor valid jika nilai cross loading kurang dari 0,7. Selain itu, validitas ini juga dapat diuji menggunakan kriteria Fornell-Larker, di mana nilai pada setiap variabel laten harus lebih tinggi dari nilai variabel lain. Dan selanjutnya ini adalah berikut dari hasil dan pembahasan pada tabel 4.1 hasil uji validitas. Di sini terlihat ada nomor, R hitung, R table, dan keterangan valid.
Bisa kita lihat, dan selanjutnya ada penjelasan dari tabel hasil uji validitas di atas. Terlihat bahwa nilai R hitung untuk semua item pertanyaan memiliki nilai di atas R table, yaitu 0,279. Nilai R table dapat diketahui menggunakan tabel distribusi nilai R table di signifikansi 5% dengan N sama dengan 50. Sehingga semua item pertanyaan dapat digunakan untuk pengukuran karena memenuhi kriteria validitas, sehingga penelitian dapat dilanjutkan. Dan juga di bawahnya terlihat ada tabel 4.2 hasil uji reliabilitas. Bisa terlihat terdapat Cronbach's alpha, R table, dan keterangan. Selanjutnya juga ada tabel selanjutnya sampai 15, dan juga ada penjelasan dari tabel hasil uji reliabilitas yang disajikan di atas. Dapat dilihat bahwa nilai Cronbach's alpha untuk semua item pertanyaan memiliki nilai di atas R table, sehingga semua instrumen memiliki reliable dan memiliki konsistensi internal yang tinggi dalam mengukur konstruk yang sama, sehingga penelitian dapat dilanjutkan ke uji berikutnya. Dan di bawahnya terlihat tabel 4.3 hasil uji normalitas one sample Kolmogorov-Smirnov test. Mari kita lanjut. Di tabel ini terdapat normal parameters, mean deviation, most extreme differences, absolute, positif, negatif, tes statistik. Hasil uji normalitas penelitian ini menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov yang dilihat dari nilai asymptote dari tabel di atas, yaitu 0,152, di mana angka ini berada di atas nilai tingkat signifikan, yaitu 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan telah berdistribusi normal. Selanjutnya pada tabel 4.6 uji signifikansi individual, terdapat ada tabelnya dari hasil uji signifikansi individual atau uji T di atas. Dapat dilihat bahwa nilai SIG untuk variabel literasi teknologi adalah 0,004 dan nilai SIG untuk variabel literasi finansial adalah 0,003, di mana kedua nilai tersebut lebih kecil daripada nilai tingkat signifikansi 0,005, sehingga dapat disimpulkan bahwa baik variabel literasi teknologi maupun literasi finansial berpengaruh terhadap penggunaan mobile banking. Selanjutnya dari tabel hasil uji F atau uji signifikansi simultan di atas, dapat dilihat bahwa nilai F dihitung dari penelitian ini adalah 1.417, sedangkan untuk nilai F table dapat dicari menggunakan rumus F, sehingga F hitung pada tabel tersebut terlihat dapat disimpulkan bahwa variabel literasi finansial dan literasi teknologi berpengaruh terhadap penggunaan mobile banking secara simultan. Selanjutnya ada tabel 4.8 koefisien determinasi. Pada tabel ini bisa terlihat prediktor konstan literasi finansial, literasi teknologi. Dari hasil uji koefisien determinasi di atas dapat lihat bahwa nilai R square adalah 0,421 yang menandakan bahwa literasi finansial dan literasi teknologi berpengaruh terhadap penggunaan mobile banking. Selanjutnya ada 4.9 pengaruh literasi finansial terhadap penggunaan mobile banking. Dari hasil penelitian itu ditemukan bahwa literasi finansial berpengaruh terhadap penggunaan mobile banking. Literasi finansial terbukti sangat penting dalam membantu seseorang mengelola dan mengambil keputusan keuangan, termasuk dalam memanfaatkan produk perbankan seperti mobile banking. Tanpa literasi keuangan yang baik, individu cenderung tidak mampu mengelola keuangannya secara optimal. Analisis data menunjukkan bahwa mayoritas responden berada dalam kategori literasi keuangan tinggi. Selanjutnya pada kesimpulan kali ini, kelima kesimpulannya adalah perkembangan teknologi informasi dan revolusi industri telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pembayaran di masyarakat, termasuk meningkatnya penggunaan pembayaran digital. Adopsi teknologi pembayaran digital termasuk mobile banking dipengaruhi oleh literasi finansial dan literasi teknologi individu. Dalam penelitian ini, literasi finansial memainkan peran penting dalam membantu individu mengelola keuangan dan membuat keputusan finansial, termasuk dalam memanfaatkan produk perbankan seperti mobile banking. Literasi teknologi juga terbukti berpengaruh terhadap kemudahan dan kelancaran penggunaan mobile banking. Secara keseluruhan, kombinasi literasi finansial dan teknologi yang baik memungkinkan individu untuk lebih mudah mengakses dan memanfaatkan layanan mobile banking, mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan inovatif.
Dan untuk berdasarkan kesimpulan penelitian, literasi teknologi dan literasi finansial secara simultan maupun parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap penggunaan mobile banking. Oleh karena itu, disarankan agar universitas menyelenggarakan program edukasi seperti seminar tentang literasi digital dan literasi keuangan, sehingga mahasiswa dapat lebih terampil dalam mengelola teknologi digital dan keuangan mereka. Penggunaan mobile banking juga disarankan untuk memahami lebih dalam tentang aspek operasional layanan agar penggunaannya lebih optimal. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel independen lain seperti teknologi informasi dan risiko penggunaan, serta memperluas cakupan sampel dan dapat mendapatkan hasil yang lebih beragam. Dan berikutnya juga daftar pustaka. Sekian dari presentasi saya mengenai penelitian yang saya sudah jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.